kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi biofisika dengan topik cahaya optik dengan fenomena yang dianalisis itu menganalisis pada saat manusia membaca buku. Biofisika penglihatan memandang mata bukan hanya sebagian jaringan hidup, melainkan sebuah sistem lensa majemuk. Sistem ini secara otomatis membiaskan cahaya untuk membentuk bayangan objek yang tajam, memungkinkan kita membaca dengan lebih jelas. Kita masuk pada fenomena yang dianalisis, yaitu membaca buku. Membaca buku pada jarak beberapa sentimeter terasa ringan dan alami, namun dibalik terjadinya rangkaian peristiwa optik yang kompleks dalam hitungan sepersekian detik untuk mengumpulkan cahaya yang menyebar dari halaman buku untuk menjadi suatu titik bayangan yang presisi di dalam mata. Berikut masuk pada hukum fisika. Yang pertama itu ada hukum pembiasan Snellius. Cahaya berbelok arah saat melewati batas antara dua medium transparan yang memiliki indeks biasa N atau N yang berbeda. Yang kedua ada prinsip lensa tipis. Secara keseluruhan, mata dapat dianalisis sebagai sebuah lensa tunggal yang mengatur jarak fokus agar bayangan objek jatuh tepat pada satu bidang layar. Yang berikut kita masuk pada sistem lensa mata. Sistem lensa mata itu ada 5. Yang pertama kornea, yang kedua lensa kristalin, yang ketiga retina dan fovea, yang keempat aqueous humor, dan yang kelima vitreous humor. Kornea ini yang berfungsi untuk menyumbang porsi daya bias terbesar. Yang kedua ada lensa di mana lensa ini yang mengubah kecenderungan secara otomatis untuk mengatur fokus. Yang ketiga ada retina dan fovea. Di mana? 2, 3. Yang ketiga ada retina dan fovea. Di mana retina dan fovea ini bertugas untuk menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Yang keempat ada aqueous humor. Aqueous humor ini menjadi medium cairan penerus berkas cahaya tanpa banyak simpangan. Dan yang terakhir ada vitreous humor. Ini sebagai medium penjaga bentuk bola mata dan penerus cahaya terakhir. Pembiasan cahaya paling ekstrim tidak terjadi di dalam lensa kristalin, melainkan cahaya pertama kali menembus permukaan kornea dari udara. Jadi ini merupakan gambar perjalanan cahaya yang masuk ke mata. Yang berikut adalah hasil akhir resolusi optik pada retina. Sifat bayangan huruf yang jatuh pada titik kuning atau fovea. Yang pertama itu nyata. Cahaya benar-benar ditangkap langsung oleh lapisan sel fotoreseptor retina. Yang kedua terbalik. Posisinya berlawanan arah 180 derajat terhadap orientasi teks asli pada buku. Yang ketiga diperkecil. Ukurannya menyusut drastis untuk menyesuaikan dengan ruang proyeksi bola mata yang terbatas. Next. Berikut ada interpretasi dari cahaya menjadi sinyal listrik. Yang pertama ada retina. Sel fotoreseptor mengubah energi cahaya dari bayangan terbalik menjadi impuls listrik. Yang kedua ada saraf optik.
Sinyal yang ditransmisikan dalam hitungan milidetik menuju otak. Dan yang ketiga ada korteks visual. Otak berfungsi sebagai sistem post processing, menginterpretasikan ulang sinyal, mempersiapkan buku secara tegak dan stabil. Next. Yang berikut ada daya akomodasi. Daya akomodasi ini ada dua. Yang pertama keadaan relasi atau objek jarak jauh. Yang kedua ada keadaan akomodasi objek jarak dekat dengan berkisaran 25 cm. Keadaan relasi di mana otot seliris rileks, ligamen menegak, lensa memipik, mata berada dalam kekuatan bias minimum. Dan yang kedua, otot silaris berkontraksi, ligamen mendengur, lensa mencembung secara signifikan untuk memaksimalkan kekuatan bias. Yang berikut ada beban ekstra plus 4 dioptri. Yang pertama itu relasi. Jarak fisik antara lensa mata dan retina adalah konstan atau tidak bisa memanjang atau memendek. Yang kedua, plus 4 dioptri. Di mana ini untuk menjaga agar huruf pada jarak dekat, misalnya 25 cm, tetap fokus tajam di layar retina. Mata manusia tidak punya pilihan selain memanipulasi kelengkungan lensa. Dan yang ketiga ada akomodasi. Fakta fisiologis, aktivitas membaca menuntut tambahan kekuatan bias lensa sebesar kurang lebih 4 dioptri dibandingkan saat mata beristirahat. Termasuk pada hasil analisis. Mengapa mata lelah saat kita membaca? Membaca bukanlah sekedar menatap pasif. Mempertahankan tambahan fokus plus 4 dioptri mengharuskan otot polus silaris berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Ada dua faktor yang mempengaruhi kelelahan. Yang pertama itu kelelahan mata atau astenopia, di mana yang dirasakan sebagai rasa perih, tegang atau pandangan kabur bukanlah pengalaman subjektif semata. Yang kedua, ini adalah fenomena biofisika autentik. Kelelahan mekanis dari otot yang bekerja keras mempertahankan bentuk cembung lensa kristalin secara stabil dalam waktu yang lebih lama. Yang berikut ada batas kinerja mekanis atau penurunan elastis dan presbiopia. Kemampuan adaptif mata sangat bergantung pada tingkat elastisitas dan kandungan air dalam lensa kristalin. Sering bertambahnya usia, material lensa mengerasa dan kehilangan elastisnya. Otot siliaris tidak lagi mampu untuk memaksa lensa untuk mencembung maksimal, menyebabkan hilangnya daya akomodasi untuk jarak 25 cm. Perubahan ketebalan dan kelengkungan lensa ini sebanding dengan berbesarnya rangsangan akomodasi. Jadi baik, setelah saya memaparkan materi, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. 3. Jadi baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan biofisika dan bagaimana penerapannya dalam proses pembentukan bayangan pada mata manusia? Terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Pertanyaan, kenapa mata manusia disebut sebagai lensa mancung dalam kajian biofisika? Saya ingin bertanya
struktur prastara mata yang dilalui cahaya sebelum membentuk bayangan pada retina. Saya ingin bertanya langsung saja, mengapa kornea memberikan kontribusi besar terhadap daya bias mata dibandingkan lensa kristalin? Terima kasih. Bagaimana hukum pembiasan Snellius menjelaskan perubahan arah cahaya saat memasuki mata manusia? Jelaskan prinsip-prinsip tipis dalam pembentukan bayangan pada manusia. Apa yang dimaksud dengan mengakomodasi mata dan bagaimana mekanismenya ketika seseorang membaca buku pada jarak dekat? Selanjutnya, Apa yang dimaksud dengan titik punctum dan proximum dan titik jauh punctum dan remotum pada mata normal? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya saya, mengapa kemampuan akomodasi mata menurun sering bertambahnya usia? Terima kasih. Baik, langsung saja. Jelaskan proses perjalanan cahaya dari huruf pada buku hingga akhirnya membentuk bayangan pada retina. Terima kasih. Langsung saja. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada retina saat membaca buku? Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya ingin bertanya, mengapa membaca buku pada jarak 25 cm memerlukan tambahan daya akumulasi sekitar 4 GHz? Selanjutnya, maaf, jadi baik, sini saya akan bertanya, apa yang menyebabkan kelelahan mata atau astronomia setelah membaca dalam waktu yang sangat lama? Baik, langsung saja. Bagaimana hubungan teori biofisika dengan fenomena kelelahan mata saat membaca buku dalam waktu lama? Baik, saya ingin bertanya, bagaimana proses biofisika menjelaskan bahwa aktivitas membaca buku merupakan proses yang melibatkan sistem optik secara kompleks? Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada retina saat membaca buku? Oke, jadi baik, langsung saja. Dengan pertanyaan, jelaskan fungsi masing-masing komponen optik mata, kornea, aqueous, humor, lensa kristalin, vitro. Oke, jadi baik, langsung saja dengan pertanyaan, jelaskan fungsi masing-masing komponen optik mata, kornea, aqueous, humor, lensa kristalin, vitreous humor, dan retina dalam proses pembentukan bayangan. Terima kasih. jadi baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya. Berdasarkan pemaparan materi tadi, saya simpulkan bahwa sistem kerja mata bekerja otomatis dengan sistem 4 medium bias berjenjang. Kerja ekstra mekanis membaca pada jarak dekat misalnya 25 cm menuntut perubahan kecemburuan lensa sebesar minus 4 dioptri. Hukum optik tunduk mutlak pada hukum Snellius dan prinsip lensa tipis, di mana memproyeksikan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Dampak biologis, aktivitas membaca yang lama memicu kontraksi otot siliaris tanpa henti yang berujung pada kelelahan fisik. Jadi baik, sekian saja presentasi dari saya. Saya Iwan Sulaiman Utama.